Ya, Assalamualaikum. Mandu rakan-rakan lon yang memutua, bahagia. Keluarga ditampuh. Jadi, saya benar-benar meminta kepada semua yang komen di TikTok saya, gunakanlah bahasa yang super halus nan baik budi. Kenapa? Sebab aplikasi kita nih itu hatinya sangat halus, sangat lemah lembut ya, nggak bisa tepeh sedikit pun, nggak bisa tercokeh, nggak bisa tersinggung, dia sakit hati. Jadi harus gunakan bahasa yang super lemah lembut. Itu betul nih, harus. Ini ya, saya I will never stop speak up about Rohingya until they will leave our country. Nggak akan berhenti sampai mereka benar-benar meninggalkan negara kita. Kenapa? Mereka adalah orang-orang yang sudah diberi tempat di Bangladesh, sudah ada tempatnya, dan itu video sudah tersebar di mana-mana. Tapi mereka yang nggak mau. Nah, ini kan nggak bisa. Biasanya kan orang yang pergi cari perlindungan itu karena tak ada tempat. Sekarang mereka punya tempat, tapi mereka yang nggak mau. Ini nggak bisa dibiarkan. Saya akan terus-terusan meng-spill kenapa mereka tidak selayaknya ada di tempat kita dalam jangka waktu yang lama. Jadi gini, di beberapa konten yang sudah lenyap tuh akan saya ulang lagi. Disclaimer yang saya tahu hanyalah mereka yang ada di dalam camp pengungsian pada saat saya masih berada di sana di Lok Semawe. Cuman untuk kehidupan di luar daripada itu saya tidak ada, I have no idea, nggak tahu bagaimana. Ada yang komen juga itu di Batam udah 5 tahun, kenapa nggak pindah-pindah? I don't know, karena saya nggak pernah lihat dan saya nggak pernah terjun langsung ke tempatnya. Yang saya tahu hanya di dalam tempat kecil tuh aja, camp pengungsian. Jadi kita lebih akrab kepada karakter. Nah, saya ingin mengklarifikasi apa yang saya maksud di dalam video ini. Ya, video ini saya tekankanlah adab dan karakter mereka. Tetapi banyak yang salah paham. Kenapa? Tontonlah sampai habis kalau mau tahu. Ini juga video nih, tontonlah sampai habis, barulah kau komen. Kalau belum selesai nonton, gak usah komen dulu, supaya nggak misunderstanding. Jadi, yang saya maksud itu adalah dengan karakter mereka yang seperti itu, kita tidak seharusnya buat mengkek mereka. Kenapa? Mereka kan sekarang sudah ada dalam camp. Mereka harusnya ikut aturan kita, bukan kita yang menyesuaikan diri dengan karakter mereka. Oh, tidak bisa. Dan saya juga tidak bermaksud untuk merubah karakter dan watak mereka, tidak. Dari lahir dia udah kayak gitu. I'm sure susah sangat kita untuk merubah karakter orang. Jadi yang saya maksud adalah bukan merubah karakter dia, tapi karakter dia yang seperti itu ketika dia sudah ada di dalam negara kita, di dalam daerah kita, di dalam camp pengungsian itu, maka dia yang harus ikuti kita. Mau kayak manapun karakter mereka, karena kita tahu karakter mereka tuh agak susah. Jadi gini ya. Saya akan spill beberapa karakter mereka yang amat sangat tidak bisa kita pertahankan lama-lama di daerah kita. Jangankan pergi kasih pulau ya, itu ide luar biasa, canggih, brilian, fantabulous ya, fantastic and fabulous, luar biasa tuh yang kasih ide. Lagi-lagi saya bilang, mereka datang dari mana tuh? Dari Bangladesh dengan kapal ala kadar, bukan kapal canggih pun, tapi dia bisa sampai di Aceh. Gimana lagi kalau kita kasih mereka satu pulau yang mana jarak pulau-pulau Indonesia tuh dekat-dekat. Anggaplah ya, contoh Banda Aceh Sabang hanya 45 menit naik kapal cepat. Terus apa lagi? Banyuwangi ke Bali 1 jam dah sampai. Bali ke Lombok 3 jam dah sampai. Mereka berapa jauh mereka datang dari sana bisa sampai? Apa jarak sedekat itu tidak bisa menutup kemungkinan mereka sampai kepada daratan utama kita. Kalau mereka kita kasih satu pulau dan terus beranak pinak ramai, pastilah akan menyebar kemana-mana dan akan sulit untuk dihandle. Jadi jangan cari penyakit, please, oke? Ada-ada aja yang kasih ide itu, tapi nggak apa-apa lah. Semoga itu hanya jokes dan nggak akan ada satu orang pun yang setuju. Kemudian perangai-perangai yang ada di dalam camp pengungsian, yang pertama harus tahu mereka itu semua punya HP. Oke, nggak semua mungkin, tapi sebagian besar punya HP. Mereka punya HP dan punya kuota. Mereka sering video call, sering sekali video call, dan saya kadang ngobrol dengan emaknya, suaminya ya, oke lah. Mereka punya kuota, punya HP, terus mereka punya uang, mereka bisa jajan. Itu kadang di dalam camp pengungsian itu kan ada pagar tuh. Nah, ada ibu-ibu lah yang jualan di seberang pagar tuh, mereka jajan tuh. Mantap ya. Terus apa lagi?
kita sudah tahu bagaimana perangai mereka ketika pergi buang makanan. Makanan itu yang mereka anggap nggak suka, mereka nggak segan-segan pergi buang. Itu udah saya ceritakan di video sebelumnya yang tidak di delete ya, alhamdulillah. Jadi mereka nggak segan-segan buang makanan. Kenapa? Sebab siang dia nggak suka makanan tuh dia buang, ya malam kan dapat lagi, pagi dapat lagi, siang dapat lagi. Dan bukan hanya makanan, kadang ada jus, kadang ada buah, kadang ada snack. Yang mana kadang kami waktu lagi di dalam camp itu kebagian juga, sebab berlimpah mereka dapat. Jadi dibagi-bagi juga kepada teacher lah, guru tuh mereka. Jadi kami pun dapat juga. Terus sebenarnya mereka itu maunya masak sendiri, dan tercapailah pada masa saya pada saat itu. Akhirnya mereka udah masak sendiri, entah dengan cara apa, entahkah ada kompor, pokoknya mereka akhirnya mengolah makanan mereka sendiri. Katanya kami maunya makanan kami sendiri dan mereka masak. Yang menjadi masalah adalah camp itu sangat bau busuk, bau amis, bau aneh lah pokoknya ya. Kenapa? Sebab mereka tuh pergi pesing ikan bersihin ikan di atas ambal atau karpet yang mereka tidur. Di situ darah ikan, di situ dia cuci, nanti di situ dia tidur. Luar biasa, mube lagi habis ide kita nak pergi jelaskan baunya. Bayangkanlah sendiri. Terus apalagi yang ajaibnya, camp itu pada awal-awal tuh seperti aula, plong lah kayak gitu kan. Beramai-ramai tidur. Lama-lama udah dibuat sekat-sekat per kamar-kamar. Jadi bagi yang sudah berkeluarga, mereka akan mendapatkan kamar-kamar, ataupun bagi yang ada keluarganya, ada mamanya, anaknya semua, apalagi yang suami istri, ada kamar-kamar sendiri. Engkau nih nak pergi bikin dia apa? Mau buat dia tuh biar mudah terus berkembang biak. Ada space kamar itu. Pokoknya itu ya yang mereka dapatkan ya. Yang kadang-kadang tuh di luar nurul kita, tahu nggak sih? Ya udahlah ya, itu kebijakan entah siapa, pokoknya udah disettle, jadinya layak huni. Hai, luar biasa. Ini adalah pengungsian yang sangat istimewa seluruh dunia. Luar biasa, saya berikan aplaus kepada siapapun yang bergerak di bidang itu. Ini adalah satu-satunya saya rasa pengungsian yang super duper istimewa, spesial ya. Jadi saya harap kepada siapapun yang komen, gunakanlah bahasa yang baik, dan jangan lupa ucapkan kata-kata apa. Semua pengungsi Rohingya, pulanglah balik ke Bangladesh, rumah Anda sudah menunggu. Jangan pergi duduk di negara orang. Terima kasih.